Oke guys, selamat malam di Sela Kampus. Wah guys, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat apa ya, yang sangat wow gitu, yang sangat keren lah katakan ya. Jangan agar tidak Sponsor. berlama-lama, iya sponsor. Agar tidak berlama-lama ya langsung saja kita sapa Kita gas ke tamu. Wah, ini kita gaskan, udah gak kuat nih dia. Halo saudara Biron, selamat malam. ya. Baik saudara Nandi, selamat malam. Oke. Mungkin perkenalkan bagi yang belum tahu ya, saya Ahmad Sauki Sabiron. You can call me Freedom, bebas lah. Ini sedikit pemberitahuan ya, sebetulnya tamu undangan kali ini itu sebetulnya adalah orang yang memang spesial lah bagi saya gitu. Terutama dia itu adalah orang yang pertama kali kenal dengan saya gitu di kelas, dan ya dia adalah teman sekelas saya juga gitu. Yes, Betul. Nah, agar lebih enak gitu ya dalam podcast kali ini, mungkin kita akan mulai dulu dari background saudara Biron gitu ya. Oh baik. Dan ya langsung saja gitu ya kita tanyakan dia itu pernah sekolah di mana dan orang mana gitu ya, agar lebih enak lah gitu ya, lebih mengalir. Ya gimana saudara Biron, boleh ceritakan. Oke, terima kasih saudara Nandi. Pertama, saya lahir dari keluarga yang mungkin cukup religius ya. Wais, mantap, pantas di UI nih. Ya, saya emang latar belakang saya mungkin kalau dibilang secara historis akademik mungkin cukup religius ya, cukup religius. Oke. Dari mulai eh, menempuh sekolah dasar saya di Madrasah Ibtidaiyah Tanwiriyah. Oh, Sebenarnya saya sempat sekolah di sekolah dasar negeri oke. di kota, di Ibu Dewi 2 namanya. Setelah kelas 3 saya memutuskan untuk pindah ke Madrasah Aliyah, Wais, sekalian Mas Andren. Widih, mantap. Mungkin Patut dicontoh ya kawan. setelah itu lanjut ke Madrasah Sanawiyah di jenjang menengahnya. Oh, oke. Di Madrasah Sanawiyah Tanwiriyah juga sama. Step selanjutnya mungkin saya melanjutkan di Aliyah ya. Madrasah Aliyah juga. Di mana tuh? Di daerah Tasik, Salopa. Wis, lumayan jauh dong. Ya. Dan akhirnya sekarang berada di kampus UIN yang cukup keren lah ya. Cukup keren lah ya. Oke. Jadi memang jenjang histori akademik saya dari awal sampai mungkin dari pertama menempuh pendidikan sampai sekarang berada di jalur yang bisa disebut ya. religius ya. Oke. Baik ya. Wah, cukup memotivasi sekali ya kawan-kawan gitu, apalagi untuk kita yang sekarang berada di kampus UIN Sunan Gunung Jati gitu ya, yang memang di dalamnya tidak ya, sebelum kita bahas dalamnya pun dari nama juga sudah jelas gitu ya, Universitas Islam Negeri ya. Untuk historis daripada pendidikan Biron ini ya cukuplah memotivasi untuk anak-anak muda mungkin yang nanti akan menonton, yang dimana ya Biron ini berangkat dari keluarga yang cukup religi dan jenjang pendidikannya pun memang sesuai dengan latar belakangnya gitu, dan di situ Biron sendiri pun tidak ada berontak gitu ya, dia tetap melakukannya gitu di dalam jalan religi itu sendiri ya. Dan mungkin ya langsung saya coba tanyakan gitu ya, walaupun ya betul gitu ya sekarang ente itu berada di kampus UIN Sunan Gunung Jati ya, yang backgroundnya Islam gitu, tapi apa sih yang memotivasi anda gitu sampai bisa ke UIN Sunan Gunung Jati? Kan banyak gitu ya universitas Islam tuh, nggak cuma ada di UIN Sunan Gunung Jati aja gitu ya. Ya baik,
Mungkin jika kita berbicara dari why kenapa sampai pada akhirnya saya berada di UIN Sunan Gunung Jati, mungkin cukup eh, apa namanya jawabannya sebagian besar dari yang tadi disebutkan ya. Memang saya jenjang pendidikannya dari awal sudah berbicara tentang bukan berbicara, mungkin lebih ke hal-hal yang bersifatnya religius ya. Menatap pendidikannya, tapi itu bukan alasan untuk saya pada akhirnya di sini juga. Mungkin pertama saya after graduation SMA itu mungkin cukup bingung ya. Mungkin itu juga yang halnya sama halnya dirasakan oleh orang-orang yang setelah after graduation dari SMA mungkin bingung ingin mengambil prodi apa, jurusan apa. Iya. Itu kebingungan masalah ya. Walaupun hanya sebagian menurut saya yang sudah tahu arahnya mau kemana. Nah, dari kebingungan itu mungkin ada faktor internal ya dari keluarga yang mungkin mengarahkan saya agar menempuh pendidikan selanjutnya yang emang bisa melanjutkan ya disebutnya. Iya. Melanjutkan apa yang sudah jadi kebiasaan atau habit keluarga. Oke. Pertama dari ya di Sisi keagamaan ya. Ya dari sisi keagamaan, lebih condong ke keagamaan. Karena latar belakang mungkin dulu kakek ya bisa disebut di kampung itu lebih lebih condong jadi kalau sekarang disebut jadi ustadz kampung lah ya. Orang yang berpengaruh dalam wilayah ahli agama gitu ya. Ya, Mantap sekali. dilanjutkan oleh ayah dan mungkin secara tidak langsung juga akan menurun kepada saya. Oke. Walaupun saya merasa saat ini saya tidak akan mengambil jalur yang sama, saya akan mengkat habit itu. Ingin ada yang berbeda gitu ya. Oke. Karena itu pilihan saya. Ya betul. Pilihan hidup saya, choice in my life. Ya guys, kalau semisal kita analisis secara lebih rinci, ternyata dalam ungkapan saudara Biron ini dimana dia ada sedikit memaparkan arti daripada hak seorang manusia untuk memilih jalan hidupnya gitu ya, yang nggak selalu mesti terikat dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan, entah itu di keluarga ataupun di daerah sekitarnya gitu ya. Bagus yang penting mah ya nggak merugikan orang lain juga ya gitu ya. Of course. Mantap. Jadi kan Biron ini sekelas sama saya juga gitu ya di prodi Akidah dan Filsafat Islam gitu ya. Nah, selama yang saya tahu gitu ya, filsafat itu seringkali dipandang buruk gitu oleh masyarakat pada umumnya di daerah Indonesia ini gitu. Iya. Nah, apa sih yang bikin saudara Biron ini berani untuk bisa berangkat ke jurusan filsafat ini gitu, walaupun Biron ini udah tahu gitu ya bahwasanya seringkali ada ya pandangan-pandangan yang buruk gitu ya kan di sana. Mungkin konsekuensinya itu ya dari mana ketika ente pulang ke rumah ada yang bilang ente di filsafat itu kayak gimana, takutnya kenapa. Nah, udah tahu konsekuensinya seperti itu, tapi kenapa Biron itu masih tetap mau gitu untuk masuk ke akhirnya filsafat Islam ini? Sebenarnya ada dua jawaban ya. Pertama jawaban joking, jawaban bercanda ya, mungkin kepencet lah ya saat pemilihan prodi itu. Kedua mungkin secara seriusnya apa yang melatar belakangi filsafat itu dianggap jelek atau negatif di masyarakat. Mungkin berawal dari penasaran apa itu filsafat, mengapa why dia dipandang bad oleh many people. Ya mungkin faktor-faktor
eksternalnya yang membuat saya tertarik ke filsafat juga, salah satunya pengamat politik di Indonesia ini saat ini, Waduh, iya. sosok Rocky Gerung lah ya, yang selalu memberikan statement-statement saat berdebat yang membuat kita sebagai orang awam terpukau. Oke, wah Pak Rocky, ternyata ada salah satu orang yang termotivasi oleh Anda gitu ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Rocky Gerung gitu. Setelah itu, setelah saya berada di ruang lingkup filsafat ini, otomatis saya bisa melihat apa sih yang menjadi titik bahwa filsafat itu Ya. sangat dibenci. Oke. Memiliki statement-statement buruk atau opini-opini buruk di masyarakat. Ternyata setelah saya menyelami dunia filsafat ini secara akademis, saya merasakan pandangan-pandangan orang lain terhadap saya langsung. Jadi jika sebelum saya masuk ke ranah pembelajaran filsafat ini di akademis ini, saya hanya melihat orang-orang yang memberikan opini buruk terhadap filsafat. Sekarang saya merasakan bahwa opini-opini itu berseliweran dengan saya, saling kontradiktif ya, gitu ya. Mulai dari mungkin kerabat-kerabat atau orang-orang terdekat yang menanyakan apa di mana kau berkuliah sama prodi apa yang kau ambil. Ketika saya menjawab filsafat, ada beberapa orang yang sangat mendukung dan tidak sedikit juga orang yang memang lebih ke mengkhawatirkan lah ya. Mulai dari guru-guru dan orang-orang terdekat. Ternyata di situ saya tahu bahwa kecenderungan filsafat terhadap hal-hal negatif yang dipikirkan masyarakat itu tidak sepenuhnya benar. Ternyata memang ketika kita menyuarakan kebenaran, baik itu pahit atau buruk, walaupun dari segi agamis gitu ya, dari doktrin-doktrin, dogma-dogma, hegemoni dogma-dogma yang sudah beredar ini, itulah masyarakat Indonesia ketika kita menyuarakan fakta itu memang kadang sangat bertentangan. Jika itu bertentangan dengan sangat tidak dapat mudah diterima. Ketika berbentrokan dengan doktrin-doktrin agama. Mungkin emang yang sudah diketahui bahwa di Indonesia itu doktrin agama itu orang-orangnya religius ya, bisa dikatakan menurut survei. Saya tidak tahu. Menurut survei, Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya religius, walaupun banyak koruptor beredar, pemain judol terbanyak, walaupun parah ternyata ya Bang Wiron ya. Itu sangat disayangkan sih, sebuah paradoksial. Paradoksial. Tapi setelah saya membaca buku-buku filsafat dan buku-buku lain yang memberi pemahaman terhadap saya dari segi psikologinya, mungkin saya izin mengutip salah satu teori psikologi. Iya, silakan. Saya pernah mendengar, kalau saya atau enggak membaca, saya lupa lagi, ada yang namanya negativitas bias. Apa tuh? Jadi negativitas bias itu keadaan ketika otak itu adalah sistem bertahan hidup otak dengan cara apa? Dengan cara lebih sensitif terhadap hal-hal yang bersifat negatif menurut otak. Terus apa kaitannya dengan filsafat? Mungkin yang beredar saat ini, karena filsafat sering dianggap buruk dengan sebab oknum-oknum tertentu. Contohnya orang-orang yang after belajar filsafat mereka jadi
ya bisa disebut ateis yang alibi mencari kebenaran, Iya. banyak kebiasaan-kebiasaan lah ya di dalamnya. Itu jadi sebuah kekhawatiran masyarakat terhadap anak-anak yang belajar filsafat, ditakutkan melenceng dari dogma-dogma yang sudah menempel di dirinya, karena di dalam dogma itu kita harus A B C, sedangkan di filsafat itu kita diajarkan bersikap kritis, bersikap sesuai dengan pemikiran filsafat kan, kritis, prediksi, terus universal. Oke. Terus apa lagi Pak Nandi? Komprehensif Komprehensif, ya. dan satu lagi Ya, saya sedikit lupa, mohon maaf ya. ya saya juga lupa. Mungkin Aduh. next time kita bahas Next time kita bahas di pembahasan yang lebih instan. Iya. Nah dari sana saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang atau orang awam yang memiliki pandangan atau opini bad terhadap filsafat itu. Oke. Karena sesuai dari teori psikologinya, secara psikologi analoginya kita lihat dari kertas ini, saudara-saudara. Oh iya. Kertas ini terus kita bolongi. Waduh. Nah, ketika kita memperlihatkan kertas ini secara spontan kepada orang-orang lain, mungkin orang-orang lain pasti tertuju kepada garis hitam ini. Oh. Ini saudara-saudara. Iya. Mengapa? Padahal kan di dalam di kertas yang saya bawakan ini lebih banyak warna putih daripada warna hitam. Oke. Mengapa seseorang langsung terfokus kepada warna hitam? Iya. Itu dalam psikologi disebutnya negativitas bias, karena seseorang lebih cenderung melirik atau lebih cenderung memfokuskan sesuatu yang menurut mereka berbahaya, karena itu sistem bertahan hidup manusia dengan lebih sensitif terhadap hal-hal yang berbahaya. Contohnya seperti tadi yang disebutkan bahwa filsafat itu A B C lah, menjadikan seseorang itu B C D lah. Padahal dia tidak melihat garis putih di sini itu sebagai manifestasi yang dihasilkan oleh filsafat itu sendiri, mulai dari zaman Yunani kuno sampai saat ini, yang menjadikan banyak ilmu pengetahuan yang beredar, terobosan saat ini, yang mungkin itu bukan mungkin lagi ya, emang itu berawal dari pemikiran filsafat pada intinya. Jadi sebenarnya setelah saya mendalami ya bisa disebut saya mulai baru meraba-raba dunia filsafat ini, saya langsung diberikan pemahaman bahwa saya juga sebagai orang yang tahu akan teori ini, mungkin saya juga tidak bisa menyalahkan mereka. Wah, lu mah gak tahu filsafatnya gini-gini, lo kok ngejudge ini gini-gini. Ya mungkin saya juga sebagai warga akademis dengan mengambil referensi dari segi psikologisnya melihat bahwa itu wajar. Karena emang dalam psikologi juga sudah diterangkan mengapa demikian. Wah, mungkin seperti itu. Oke. Wah, ternyata alasannya itu cukup memukau ya teman-teman, karena di sana Biron itu menerangkan sedikit mengenai filsafat di pandangan orang-orang umum gitu ya, yang kemudian itu menjadi faktor utama kenapa Biron ini pada akhirnya masuk ke filsafat gitu ya, karena ada sedikit ketertarikan terhadap kenapa filsafat itu bisa sampai dipandang buruk seperti itu gitu ya, padahal ternyata pada aslinya nggak seburuk apa yang dikira gitu ya teman-teman. Bahkan kata Bang Biron juga, filsafat itulah yang membuat ilmu pengetahuan ini pada akhirnya lebih maju gitu ya.
Ya berarti Bang Biron itu berangkat daripada ketertarikan dia terhadap realitas yang hadir mengenai kecenderungan orang-orang yang seringkali memandang filsafat itu jelek gitu ya, stereotip dan masyarakat. stereotip masyarakat itu. Dan untuk yang celotehannya itu sedikit ya plot twist juga ya. Bayangkan gitu, kita itu mau masuk ke perkuliahan yang di situ tuh kita mestinya serius gitu ya untuk bisa mengembangkan nalar kita, pengetahuan kita, dan untuk membentuk karakter kita. Tapi ternyata pas ingin masuk Bang Biron itu malah salah pencet ya. Tapi ya ternyata itu nggak terlalu buruk gitu ya, karena ternyata pada akhirnya ketika Bang Biron masuk ke filsafat itu sendiri ya dia enjoy aja gitu, malah dia malah tersulut gitu ya dalam Terpantik lah di ya. iya terpantik gitu dalam sisi pengetahuan yang ada di kehidupannya gitu. Mungkin itu sebagai eh, cara Tuhan untuk menyadarkan saya dengan cara Oke. memasukkan saya sendiri ke dalam hal-hal yang mungkin Ya, membingungkan bagi saya. iya iya iya, bagus bagus. Mungkin ini yang terakhir ya Bang Biron ya. Oh, Eh, kan sekarang tuh kita ini sedang libur semester ya. ya ya ya. Nah, di libur semester ini mungkin pasti ada beberapa orang yang mengisi waktunya itu dengan kerja, dengan membaca, ataupun ya sibuk dengan gadgetnya. Nah, lalu nanti kan pada akhirnya kita akan masuk kembali di bulan Agustus ya kan kalau tidak salah. Ya, ya. Benar Di benar. bulan Agustus ya masuk kuliah. Ada gambaran nggak buat Biron ini untuk ketika nanti sudah masuk tuh ingin kemana dan bagaimana gitu ya? Dan apakah ada persiapan di hari libur yang memang bisa dikatakan kosong gitu kalau untuk perkuliahan gitu. Mungkin kalau misal ada kerja dan sebagainya ya itu beda lagi ya. Ya, ya. Nah, gimana tuh untuk kedepannya? Untuk kedepannya sih saya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang sudah berlalu lah ya. Mulai Oke. dari semester 1 yang niat awal saya untuk belajar mungkin terganggu oleh faktor-faktor eksternal lain lah ya. Oke, Mulai oke. dari teman-teman, Ya, ya. pergaulan mungkin, serta falling in love. Anjir. Itu Oke. sangat Aduh. sangat itu Aduh, itu sangat mengganggu sangat dalam proses pembelajaran saya. anjir. Karena Ini tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa eh, dominan hati itu sangat-sangat membahayakan. iya, itu aduh guys ya, itu Akal struggle. juga mungkin menurut saya ya, Ya, yang ya. seorang yang terbatas ini tidak bisa menyamaratai pemikiran logik dan rasional saya Perasaan. dengan perasaan saya yang lebih dominan di hati. Itu kayaknya itu struggle yang paling sering dialami oleh anak-anak muda ya, Bang. Ya itu top lah ya, Waduh, top problem. top problem tuh yang dimiliki oleh anak-anak muda rata-rata gitu ya, nggak semuanya ya guys ya. Yang mungkin pertama dari semester 1 yang saya rasa saya kurang dalam eh, kurang atau bukan kurang apa ya, lupakan tujuan awal saya untuk buat apa saya untuk kuliah. Oke. Pertama Aduh, aduh. dari tujuan saya untuk kuliah untuk menambah ilmu, eh, memperluas relasi Oke. yang ketika saya ingin bergelut dalam dunia akademis ini ya, saya memiliki trouble ya, contohnya seperti tadi yang disebutkan lah ya, masalah percintaan yang membuat saya mungkin jadi Sedikit terhambat ya. sedikit terhambat proses pembelajaran dari yang mulainya sudah suka dalam hal-hal akademis, contohnya dalam sesi diskusi, kalau sesi membaca, sesi eh, ruang lingkup organisasi itu menjadi terdistract lah ya Oke, oleh sebab waduh. perasaan yang kurang mengenakan lah ya. Mungkin itu poin di semester 1 yang akan saya perbaiki. Oke. Lanjut ke semester 2 saat ini,
ya yang sudah berlalu, mungkin yang baru berlalu. Betul betul. Ketertinggalan atas pemahaman itu yang menurut saya sangat amat perlu diperbaiki. Karena setelah saya berada di forum-forum diskusi atau ruang lingkup diskusi bersama teman-teman atau di dalam kelas, saya sangat merasakan ketertinggalan saya dari teman-teman saya. Saya mempertanyakan mengapa, why gitu ya. Why kita berangkat bareng loh. Iya. Kenapa di perjalanan ini ada di perjalanan menuju finish ini ada yang lebih mendahului saya, ada yang sama dengan saya, ada juga yang di belakang saya, tapi saya lebih fokus kepada kenapa dia bisa bisa lebih dulu daripada saya dari segi pemahaman. Saya berpikir apa saja yang saya lakukan di semester 1 semester 2. Setelah itu saya menemukan kesalahan-kesalahan saya pada saat itu, mulai dari semester 1 yang tadi disebutkan, dari semester 2 yang terlalu over terhadap gadget lah ya. Scroll TikTok lah, Instagram Reels, short YouTube dan lain sebagainya. Hati-hati ya guys. Itu sebagai pembelajaran ya buat kalian. Cukup saya saja sebenarnya. Waduh. Itu bukan sesuatu yang buruk ya sebenarnya, tapi penggunaan yang terlalu over itu yang membuat saya ketertinggalan pemahaman dan menjadikan waktu untuk menyeimbangin dengan dunia akademis saya atau menambah knowledge dalam diri saya itu terhambat daripada dan menjadikan itu juga sebagai jawaban mengapa saya tertinggal dari segi pemahaman, karena di saat orang lain sibuk belajar, menambah wawasan, menambah relasi, saya sibuk dengan dunia maya yang itu yang saya lakukan itu terlalu over gitu ya. Mungkin tidak terlalu buruk ya menggunakan dunia maya, karena dengan dunia maya itu kita bisa mengetahui apa saja sih yang sedang news berita di saat ini. Apa saja sih yang sedang beredar di saat ini, problematik apa saja sih. Tapi memang pada dasarnya saya menggunakan media sosial dengan kurang bijak dan tepat. Itu yang menjadikan saya pada akhirnya timbul rasa malas dalam diri saya untuk menambah pengetahuan. Dari setiap pembelajaran di kampus yang hanya datang ke kampus terus absen, mendengarkan dosen, mendengarkan mahasiswa yang membacakan makalahnya yang dibuat oleh AI. Yang dibuat oleh AI, mungkin itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan dalam kebutuhan spiritual saya ya, kebutuhan pengetahuan saya. Mungkin di next semester selanjutnya saya ingin memperbaiki yang semester 1 untuk tidak terlalu fokus terhadap dunia percintaan, karena setelah saya podcast dengan diri sendiri di atas Astrea saya, setiap perjalanan saya menemukan jawaban. Saya bertanya-tanya apakah saya itu butuh atau hanya sekedar iri karena teman-teman saya punya karena kanan kiri teman-teman depan belakang memiliki sama otak, sedangkan saya tidak. Apakah rasa ingin saya jatuh cinta itu hanya berdasarkan iri atau emang kebutuhan saya? Jika saya berbicara kebutuhan, untuk apa